Halo, halo, apa kabar adik-adik? Ketemu lagi bersama saya. Ada yang tahu ini benda apa? Set, 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 set. Wah, sudah kumuh ya. Banyak debunya. Kita lihat. Ah, 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 ah. Kita lihat ke atas. Dan ternyata ini adalah tara, tak, 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 tak. Jatuh dia. Ada rodanya. Rodanya ada 3. Ada satu. Ternyata yang ini baru tahu kalau tidak bisa digerakkan. 1, 2, 3. Lalu ada balingnya. Tek, 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 tek. Lalu ada sayapnya ya, sayap 1. Lalu ada panjang buntutnya. Ada buntutnya. Panjang buntutnya. Ini ekornya, ada ekornya. Tak, tara. Tak, 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 tak. Ini mainan ya, mainan dari bambu, namanya pesawat, mirip pesawat flyer ya, pesawat yang pertama kali. Ini baling-balingnya untuk berputar-putar-putar-putar. Supaya apa berputar? Supaya untuk membuat tekanan udara agar pesawat bisa terbang. Lalu ini ada tali-talinya ya, serupa. Ini supaya buat penyeimbang ke kanan, ke kiri dengan sayapnya. Dan ini ke belakang juga ada penyeimbangnya, namanya yang bisa gerak-gerak. Nah, itu bisa digerakkan, bisa ke sana ke sini. Nah, ini juga menggunakan gaya sentrifugal atau fisika. Jadi dia dengan kecepatan naik ke atas ya. Kayak gitu. Kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu menggunakan tisu basah. Sebentar dulu. Wait a moment. Asik. Wait a moment. Kita lap dulu ya. Ininya yang pertama tuh yang atas, bagian atasnya. Bagian sayap atas. Sayap atas. Ntar kita matikan dulu. Rada bersihan ya. Udah mirip-mirip kan tuh. Tapi tidak susah untuk dibersihkan. Yang di dalam-dalamnya ya, harus dimasukin air, dikocok-kocok, langsung diangkat dan dijemur. Seperti ini ya tampilannya. Dan ini harganya 50.000 ya waktu pas beli ke Jogja. Dan ini baling-baling bambunya kayak gini. Jadi ini tuh kayak mirip-mirip apa sih, flyer atau flyer ya. Asal mula apa sih, kapal pesawat dengan daya angkat sayap pesawat terbang ya. Penumpang pesawat terbang memiliki bagian belakang yang tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung. Ya tuh. Jadi nggak kayak pesawat sekarang yang sudah besi. Kalau dulu tuh percobaannya pakai flyer, pakai pesawat kayu namanya flyer ya, yang ditemukan pada tahun berapa ya? Pada tahun 17 Desember 1903 ya, 1903. Wah, berarti udah lama banget ya, udah cukup. Ini teh 1900, berarti udah 1 abad lebih ya. Yang penemunya tuh Wright bersaudara, yang terdiri dari 2 orang. Wright bersaudara itu adik kakak ya. Desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat daripada udara. Jadi mesinnya itu lebih berat daripada udara ya. Mereka tuh udah mulai mempelajari masalah penerbangan itu udah lama ya, udah sejak tahun 1889. Kemudian mereka mulai membuat 3 pesawat terbang layang, tiga pesawat ya. Ternyata tuh 3 bersayap kembar. Nah, ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat yang ketiga telah diuji sebanyak 1.000 kali. Gila kan, 1.000 kali itu berarti kalau misalnya itu dihitung dengan kalau sehari aja 3 kali, kalau 1.000 kali berarti ya 1 tahun ya. Dan ternyata
berhasil dengan sukses ya. Kemudian mereka membuat mesin motor ringan. Mesin tersebut dipasang di pesawatnya yang keempat yang dinamakan Wright Flyer. Wright Flyer. Kenapa Wright Flyer? Karena ya ini apa sih ya, penerbang. Pada pukul 10.35 tanggal 17 Desember 1903 Wright bersaudara ya, akhirnya yang ini menerbangkan Wright Flyer ya, dikemudikan oleh Overfleet mengudara selama 12 detik. Kemudian pesawat tersebut turun kembali setelah mencapai 37 meter dari tanah. Wah, berarti 37 T berarti cukup rendah ya. Kalau sekarang kan ketinggian berapa? 5.000 meter, 10.000. Nah, itu yang jadi cikal bakalnya dunia terbang ya. Lalu dia pakai menggunakan, sekarang tuh udah banyak cara dan udah terbangnya tuh terbang sempurna ya. Udah tinta emas tuh ditorehkan pada Wilbur dan Wright di dunia kedirgantaraan ya, karena mereka tuh terus menambah wawasan dan pengetahuan aeronautika yang kian berkembang. Selama musim semi dan musim panas, mereka melompati rintangan yang terbentang di depan, dan konsep inovasinya ya untuk merancang pesawat yang bertenaga pertama mereka. Dan Wright bersaudara tuh membiarkan 200 pound untuk sistem propulsi, serta dia menambah luas sayap hingga lebih dari 500 kaki persegi. Wow, 500 kaki persegi. Sayapnya kayak gini ya, hitungan perseginya berarti di sininya, berarti lebar-lebarnya kayak gitu ya. Akhirnya mereka menyimpulkan membutuhkan mesin 8 tenaga kuda yang menghasilkan 90 pon daya. Mantap kan, berarti sangat gede sekali. Dan sekarang udah mulai ini ya, mulai mesin-mesin yang sangat ringan, mesin-mesin kecil juga. Dan salah satunya yang mesin ringan itu dikembangkan oleh B.J. Habibie ya. B.J. Habibie itu salah satu orang Indonesia yang terbaik dan mendapatkan beasiswa dari Jerman. Pada tahun berapa ya? Tahun 9 September 2022 B.J. Habibie itu mengembangkan mungkin ya, lebih ininya, setelah mengembangkan kedirgantaraan Indonesia. Setelah menimba ilmu di negara barat, B.J. Habibie kembali ke tanah air untuk memberikan kontribusinya melalui teknologi-teknologi yang dipelajarinya dan dikembangkannya. Salah satunya dengan bekerja di IPTN ya, yang sekarang lebih dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia. Nah, salah satu tahapan sendirinya yang karya-karya pengembangan B.J. Habibie adalah crack progression theory dalam industri penerbangan. Sekitar tahun 1960, kondisi teknologi pesawat terbang masih belum secanggih dibandingkan dengan hari ini ya. Maka dari itu jarang ditemukan kerusakan yang dialami oleh badan pesawat yang jika dibiarkan akan sangat berbahaya jika diterbangkan begitu saja. Nah, B.J. Habibie dengan teorinya tuh dapat menghitung keretakan pada pesawat terbang yang disebabkan oleh kelelahan atau fatigue. Kenapa kelelahan atau fatigue? Ya sehebat-hebat, secanggih-canggihnya besi juga, secanggih-canggihnya besi pasti akan patah ya melawan tekanan udara yang sangat kuat yang di atas gitu loh. Titik rawan kelelahannya itu pada badan pesawat biasanya terjadi pada bagian sambungan antara sayap dan badan pesawat. Nah, kalau misalnya di sini kalau misalnya ini kan di sini, anggap aja kalau sekarang tuh soalnya kan cuman pesawat tuh sambungan ya, nggak kayak gini, jadi cuman satu layer doang, satu layer terus langsung nempel ke sini. Nah, ini yang di las-lasnya itu yang jadi fatigue-nya atau mengalami keretakan lah. Nah, itu karena tekanan udara
Semakin lama keretakan itu semakin memanjang dan dapat berakibat buruk. Nah, ini yang sering terjadi kecelakaan, yaitu pesawat berpotensi patah tanpa diduga. Nah, dari situ kemudian Habibie itu mengembangkan teorinya dapat menjadikan solusi berapa kecepatan berapa lama tahan lamanya. Nah, berhasil menghitung cracknya itu secara rinci hingga pada hitungan atomnya. Dengan begitu tuh bisa diganti kapan aja gitu loh, dan dapat mengurangi resiko pesawat jatuh ya. Dan yang kedua tuh pesawat Dornier Dornier DO-31. Nah, pesawat Dornier DO-31 merupakan pesawat pertama yang dirancang oleh B.J. Habibie ya. Pesawat angkutan pertama. Nah, ini Dornier. Lalu pesawat N250 Gatot Kaca. Itu pesawat yang merupakan pesawat terbang pertama dari strategi besar tahapan 3 yang diinisiasi yang dimulai oleh B.J. Habibie, yaitu tahap pengembangan teknologi ya. Pesawat ini dirancang dengan menggunakan teknologi mutakhir, diantaranya fly-by-wire system, full grace cockpit with engine. Teknologi FBW yang diaplikasikan yang digunakan pada N250 merupakan yang pertama kalinya dipasangkan untuk pesawat yang berukuran tersebut ya. Ya, jadi rumit ya. Meski teknologi ini dianggap rumit bagi sebagian kalangan, namun kesuksesan dalam tahap uji terbang pesawat N250 Gatot Kaca yang disaksikan oleh semua hampir rakyat Indonesia. Lalu pesawat R80. Nah, pesawat R80 itu memiliki berat maksimum seat take off sebesar 27.000 kg dan operasi tanpa bebas 16.012 kg. Dengan dioperasikan menggunakan mesin turboprop konsumsi bahan bakar, pesawat ini dikatakan jauh lebih irit 20% dibandingkan dengan pesawat dengan mesin jet. Wow, mantap banget kan? Berarti itulah sekilas tentang pesawat udara ya. Oke, di sini aja. See you next time. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. See you next time. Selamat. Ini kalau bisa terbang ya. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya tanpa menggunakan mesin, apakah bisa terbang menggunakan? Nggak bisa ya. Berarti harus ada mesin yang menggerakkan baling-baling ini. Kalau pakai ini ya, mesin uap, kayak jadi balon udara dong. See you next time. Jangan lupa untuk di subscribe. Dadah.